Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbaharui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut.
Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan berikan kuasa buat saudara dan saya. Boleh lambaikan tangan saudara yang alami kuasa Tuhan hari-hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Come on. Yang bisa tepuk tangan, mari bertepuk tangan sama-sama. Come on. Oh yeah. Dengan iman semua. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua tangan di atas. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah. Haleluya. Namanya Tuhanku. Mari serukan dengan iman kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa
berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Come on. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Serukan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kuasanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara yang sudah terima kuasa dari Tuhan. Sorakan, katakan haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Yeah. Tepuk tangan tanpa musik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan berikan persembahan ucapan syukur. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita berdoa biar kita memberi penuh dengan sukacita. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kuasa yang Tuhan curahkan atas setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dari setiap masalah yang kami alami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau terus belajar menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi tangan kami. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama berkata amin. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Nyanyikan dengan iman.
saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari ekspresikan penyembahan kita. Yes Tuhan. Bersama-sama angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, berseru dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab di saat badai, sama-sama semua. Di saat badai bergelora, ayo semua iman. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Haleluya. Dengan iman serukan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Haleluya, haleluya. Mari sebelum dengar firman Tuhan, ambil waktu kita menyembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Mari pergunakan waktu-waktu yang ada, biar dalam hadirat Tuhan paradigma kita diubah oleh Tuhan. Dalam hadirat Tuhan hati kita diubah oleh Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima
kasih. Yesus, terima kasih. Sebab tiada yang seperti Tuhan. Oh ya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tanpa terasa kita masuki bulan yang kedua di minggu yang pertama tahun 2022 ini. Tanpa terasa juga kita sudah memasuki masa pandemi di tahun yang kedua. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga pandemi ini menjadi endemi dan kita bisa melakukan segala aktivitas seperti sedia kala. Dalam kesempatan ini juga saya mengumumkan bahwa terhitung mulai hari ini tanggal 6 Februari 2022, ibadah secara onsite sementara ditiadakan karena mengingat meningkatnya kasus COVID-19 yang cukup meningkat, khususnya di kota kita Jakarta. Sampai mungkin dengan batas waktu yang belum ditentukan. Tapi ibadah secara online kita masih terus kita lakukan setiap minggu dan saya percaya ini tidak mengurangi esensi kita dalam beribadah, memuji, memuliakan, juga kita sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Bahkan kami masih boleh ada bersama dengan orang-orang kami kasihi. Walaupun banyak musim yang tidak baik kami lewati, tapi kami tahu kami berjalan bersama Tuhan yang hebat. Kami tenang, kami aman, kami tentram. Karena tangan-Mu yang menuntun kami, yang membawa kami dari kemenangan demi kemenangan. Karena kami tahu pengharapan-Mu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, yang kami tahu Tuhan yang memegang hari depan kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Allah Roh Kudus kuasai hati jiwa pikiran kami. Berikan kami telinga seorang murid. Biar kiranya setiap kebenaran firman disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam loh hati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Berakar dengan kuat, bertumbuh bahkan berbuah dengan lebat. Sehingga setiap kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami ditempatkan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui perkataan bahkan perbuatan kami. Terima kasih Bapa,
Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Saya kasih tema untuk khotbah saya pada siang hari ini, seperti judul lagu ya. Dia harus semakin besar, ku harus semakin berkurang. Tuhan Yesus yang harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Di dalam dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang ingin menjadi nomor 2, apalagi nomor 3, 4, dan lain sebagainya. Tapi setiap manusia berlomba-lomba ingin menjadi nomor 1. Menjadi yang terdepan, menjadi yang terhebat, menjadi yang terpandai, terkaya, tercantik, dan ter yang lainnya. Dan itu sudah kita lakukan dari mulai ketika kita sekolah, kuliah, bahkan dalam bekerja. Kita berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Dalam bekerja juga kita berusaha mencapai jenjang karir yang tertinggi. Dalam dunia olahraga pun juga sama. Dalam dunia bisnis, politik, bahkan di gereja pun orang banyak yang berpacu untuk menjadi yang terdepan, terhebat, dan yang terhormat. Itu nggak salah karena memang semua sifat manusia adalah ingin dinomorsatukan. Namun ada satu peristiwa di dalam Alkitab yang bagi saya sebetulnya cukup aneh, cukup unik, dan mustahil kita bisa temukan di zaman now, di zaman generasi kita saat ini. Di tengah persaingan orang-orang yang ingin menjadi nomor 1. Peristiwa tersebut tercatat di dalam, kita sama-sama buka di Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes, ayatnya yang ke-22 sampai ke-30. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 22 sampai 30 saja saya bacakan. Judul perikopnya adalah kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Suatu hari murid-murid Yohanes, dia datang kepada gurunya tentunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Murid-muridnya mulai mengeluh tentang persaingan yang ketat mengenai acara baptis-membaptis. Ini agak lucu juga gitu ya. Yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada zaman itu. Dan tempatnya memang gak jauh dari tempat Yohanes membaptis di sungai Yordan. Karena murid-murid Yohanes, dia merasa terganggu karena murid-murid Yesus dalam tanda kutip seolah-olah mencuri domba di ladang pelayanan mereka. Sehingga popularitas mereka sepertinya terancam dengan keberadaan Yesus dan para murid-muridnya yang ikut membaptis juga pada saat itu. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya kepada para muridnya. Dia katakan di ayat yang ke-30 tadi, dia harus semakin besar. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, aku harus semakin kecil. Kalau mungkin saya menjadi Yohanes Pembaptis, mungkin saya bisa aja ikut terprovokasi dengan perkataan daripada murid-muridnya. Saya juga bisa merasa tersaingi. Dan saya bisa merasa, ini ladang pelayanan saya loh. Kenapa kok Tuhan harus di situ membaptisnya? Kenapa nggak di kota lain? Kenapa nggak di tempat yang lebih jauh dari tempat saya melayani? Tapi Yohanes mengerti akan tujuan hidupnya bahwa sehingga dia bisa mengeluarkan satu statement pernyataan bahwa dia memang harus semakin besar. Artinya memang Tuhan yang harus semakin besar.
Pelayanan Tuhan yang harus didahulukan. Dia memang yang layak diagungkan dan tinggikan. Tapi sementara aku, Yohanes Pembaptis, aku justru harus semakin kecil. Wow, luar biasa sekali. Sebuah pernyataan yang saya yakin dan sangat sulit diucapkan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Mungkin kita bisa temui orang-orang seperti itu. Ketika mungkin bisnis dia, usaha dia dilampaui oleh seseorang atau disaingi oleh seseorang. Ya mungkin dia bisa bilang, wah iya, dia memang hebat. Dia memang luar biasa. Dia memang lebih besar lah dari saya. Tapi saya percaya ucapan itu pasti hanya diucapkan hanya lip service. Tetapi hatinya saya percaya penuh dengan keirian dan kedengkian. Tapi berbeda dengan Yohanes Pembaptis, dia mengatakan hal itu dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Ketika murid-muridnya memprovokasi dia, memprotes dengan segala keberadaan Tuhan Yesus. Tapi dia dengan sungguh dia katakan, dia memang harus semakin besar. Aku harus semakin kecil. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai kepada kesimpulan semacam itu? Jawabannya adalah karena dia mempunyai satu tujuan yang sangat jelas di dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata hanya untuk kemuliaan Yesus. Kalau kita tarik jauh ke belakang, harusnya juga kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menikmati Allah, untuk memuliakan Allah. Pertanyaannya, seberapa sering kita memuliakan Tuhan melalui setiap aktivitas kita, melalui setiap pekerjaan kita, melalui setiap pelayanan kita, melalui setiap apa yang kita lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Apakah kita semakin mempermuliakan Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita membuat Tuhan semakin kecil dan justru kita yang semakin besar. Maka seharusnya tidak ada satu aspek kehidupan dalam hidup kita di mana kita tidak memuliakan dan membesarkan namanya. Tidak ada alasan. Justru seharusnya dalam setiap aktivitas kita, kita selalu melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan, dan selalu menjadikan Tuhan nomor satu di atas segalanya. Nah, pertanyaannya apa rahasia yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis sehingga dia bisa sukses dalam menjalankan tujuan utamanya, yaitu membuat Yesus semakin besar dan dia semakin kecil? Minimal ada dua hal yang akan kita pelajari. Dan yang pertama adalah kuncinya kerendahan hati, lawan daripada kesombongan atau tinggi hati. Bila kita melihat latar belakang daripada Yohanes Pembaptis, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa dibanggakan daripada Yohanes Pembaptis. Pertama, garis keturunan Yohanes Pembaptis, dia lahir dari sepasang suami istri, yaitu dari keturunan Harun. Yang kita tahu bahwa Harun adalah mempunyai keturunan yang sangat terhormat. Dari Harun timbullah generasi-generasi orang-orang Lewi, para imam-imam yang bisa melayani, hanya boleh melayani daripada keturunan Harun, yaitu mereka melayani di Bait Allah pada saat itu. Mereka dikhususkan orang-orang Lewi untuk melayani pekerjaan Tuhan pada saat itu. Karena kita tahu hanya keturunan Harun saja yang boleh melayani di rumah Tuhan. Dengan demikian maka ayahnya juga secara otomatis pasti adalah seorang imam. Di mana hal itu berarti sebetulnya secara otomatis Yohanes Pembaptis juga berhak sebetulnya atas jabatan imam itu. Dan imam pada saat itu adalah jabatan yang cukup terhormat. Karena dia memiliki hak istimewa yang bisa didapatkan dengan mudahnya pada saat itu. Sementara Tuhan Yesus, kalau kita bandingkan walaupun dia berasal dari keturunan Daud, namun ia hanyalah seorang yang lahir dari keluarga yang sederhana. Dari keluarga tukang kayu, bukan pengusaha kayu apalagi penguasa kayu. Dia berasal dari keluarga yang miskin. Bahkan kelahiran dengan cara yang sangat hina. Kalau kita tahu, lahir hanya di kandang domba. Berbeda dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, yang walaupun Alkitab nggak menceritakan bagaimana dia dilahirkan, tapi saya percaya bahwa dia lahir di tempat yang lebih layak dibandingkan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, keahliannya dalam berkhotbah. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di sinagog,
Itu tempat ibadah orang-orang Yahudi pada saat itu. Yohanes Pembaptis juga nggak berkhotbah di tempat-tempat umum seperti biasa Tuhan Yesus melakukan pada saat itu. Dia hanya membuka kesempatan bagi orang-orang yang datang, dia berkhotbah di padang gurun. Dia berseru, dan saya percaya tidak ada seorang pun yang mau datang ke padang gurun, apalagi tinggal di padang gurun. Karena itu tempat yang sunyi, tempat yang gersang, bahkan tempat yang berbahaya kalau pada malam hari. Nah, ini menunjukkan betapa sepi dan sunyinya tempat itu. Namun yang menakjubkan justru banyak orang yang mau datang untuk mendengarkan khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Ada yang datang dari Yudea, Yerusalem, bahkan yang datang ke tempat itu bukan hanya orang-orang biasa, tapi adalah orang-orang yang terpelajar, para imam-imam, para orang-orang Lewi, bahkan orang-orang Farisi. Mari kita buka Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 dan 24 maksud saya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ayat 24, dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Ternyata bukan hanya orang-orang biasa saja yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk menanyakan identitasnya dan bertanya jawab. Tapi banyak orang-orang yang terhormat berpendidikan tinggi seperti para imam-imam, orang-orang Lewi dan orang-orang Farisi dikirim khusus untuk menemui Yohanes Pembaptis untuk melihat sendiri dan mendengarkan apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan kepada mereka. Selain itu, KKR yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dia hanya menyerukan pertobatan dan pengampunan. Gak banyak yang dia khotbahkan. Tapi dengan cara seperti itu, di tempat yang sunyi dan gersang, justru bisa membawa banyak orang mengaku dosa dan dibaptis. Itu ada di Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai kelima saya bacakan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh tanah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Bahkan Tuhan Yesus pun datang kepadanya untuk dibaptis. Saudara tahukah ia bahwa ia memiliki pengampunan yang luar biasa? Tentu saya percaya ia juga menyadari dan ia tahu. Tapi semua hal itu harusnya menjadi suatu kebanggaan bagi Yohanes Pembaptis. Dan hal ini bisa membuat dia semakin besar di dalam pelayanannya. Dia bisa menjadi semakin terkenal, dia bisa menjadi hebat, bahkan bisa melampaui Tuhan Yesus. Namun ternyata ia tidak membanggakan dan menyombongkan semuanya itu, karena ia memiliki hati yang luar biasa. Dia memiliki kerendahan hati dan ia tahu dengan sangat jelas bahwa posisi sebagai pelayan Tuhan. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah untuk melayani Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus semakin besar dan dia semakin kecil. Karena tujuan pelayanannya hanya untuk membesarkan nama Yesus dan bukan untuk membesarkan namanya sendiri. Yohanes Pembaptis sadar akan posisinya di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat yang dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dan untuk membawa orang sebanyak mungkin datang kepada Yesus. Itulah hakikat kerendahan hati. Menempatkan diri kita pada posisi yang tepat secara proporsional. Dan yang kedua adalah pengorbanan. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa membuat nama Tuhan semakin dibesarkan dari semakin berkurang? Ada satu pengorbanan yang luar biasa. Jawabannya adalah dia mengorbankan segala-galanya. Bukan hanya materi, bukan hanya harga diri, bukan hanya waktu, tapi semuanya dia korbankan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi semakin kecil untuk membuat orang semakin besar adalah suatu pengorbanan yang sangat besar. Dan gak mudah. Dan gak semua orang mau melakukan hal itu. Bagaimana mungkin bisa kita terima? Misalnya kita yang bekerja keras, nanti pihak lain yang menguntungkan. Kita yang menabur dengan bercucuran air mata, tapi orang lain yang menuainya. Kita yang dengan setia mengasihi, tetapi orang lain yang memakan buahnya. Bagaimana mungkin kita yang berusaha mati-matian, tetapi orang lain yang menjadi besar sedangkan kita yang menjadi kecil? Saya teringat dengan apa yang
kami alami. Mungkin di akhir tahun 2019 ya, ketika kami mencoba memulai sebuah usaha baru. Terus terang kami juga nggak memiliki satu pengalaman dalam men-take over sebuah usaha. Dan itu persis di akhir 2019. Dan bahkan di awal-awal bulan pertama kami mengalami kerugian, tapi kami percaya bahwa semua yang kami lakukan pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan kita selalu berdoa bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita diberkati, kita pun selalu mau menjadi berkat. Dan sering berjalannya waktu ketika kami menjalani usaha itu, kami tahu bahwa ternyata kenapa usaha itu mau di take over gitu loh. Karena memang usaha itu omsetnya sedang turun. Keadaannya sedang kacau balau. Dengan karyawan yang ya dalam tanda kutip seperti benang yang kusut. Lambat laun kami minta hikmat pimpinan Tuhan untuk kami boleh bisa mengelola dengan baik. 2 bulan berjalan dan 2 bulan itu juga sudah cukup baik. Tapi tiba-tiba ketika mulai membaik, bulan 4 kalau nggak salah ya kita sudah mulai PPKM dan akhirnya harus tutup lagi 2 bulan. Wow, masa-masa yang nggak mudah. Singkat cerita, kami menjalani usaha itu 1 tahun 4 bulanan. Dan ketika sudah mulai sistemnya baik, karyawan sudah mulai baik, SDA, omset pun sudah mulai baik. Namun tiba-tiba pemilik mulai mengambil alih tempat itu. Dan kami nggak bisa berbuat apa-apa. Dan saya mengerti bahwa ya inilah memang yang dunia lakukan. Kita yang berusaha mati-matian, tetapi orang lain yang akhirnya menjadi besar. Dan kita yang nggak bisa berbuat apa-apa, selain kita hanya berserah kepada Tuhan. Secara daging mungkin kita marah, tapi kita percaya bahwa kalau memang Tuhan izinkan hal itu terjadi, pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya memang ya tugas kita selesai di situ. Itu menjadi sekolah kehidupan bagi kami. Dan saya percaya kelak Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar ketika kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Dan terbukti Tuhan menjawab doa kami. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap umat-umatnya. Nah, ini mungkin yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia membuat segala sesuatu hanya untuk membesarkan nama Tuhan dan bukan untuk nama dia. Pelayanan Pembaptis adalah segala-galanya ia miliki. Karena dia melayani pekerjaan Tuhan itu bukan sebagai sampingan. Bukan sebagai part-time. Tapi dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan waktu yang dia miliki. Namun seluruh karirnya ada di dalam pelayanannya. Dia sudah menyerahkan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani. Maka sangat wajar sebenarnya kalau Yohanes Pembaptis pasti ingin mengejar kebesaran lewat pelayanannya. Ya minimal ia ingin menjadi imam besar. Atau minimal ia terkenal, dihormati dan lain sebagainya. Mungkin kalau konteks sekarang ya wajar kalau dia mungkin menjadi seorang pendeta besar. Seorang pengkhotbah yang dihormati, atau hamba Tuhan yang memiliki banyak pengikut. Namun semua keinginannya itu dimatikan oleh Yohanes Pembaptis, dan sebaliknya, justru ia rela menjadi semakin kecil asalkan Tuhan Yesus menjadi semakin besar. Dan ini adalah sebuah pengorbanan cukup besar. Oleh karena itu, jiwa pengorbanan daripada Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya dia mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan pada satu kesempatan ketika orang-orang bertanya tentang siapakah dia dan mereka menyamakan dia dengan Nabi Elia bahkan Mesias. Dia berkata bukan aku, bukan Elia, aku bukan Mesias. Padahal mungkin kalau saya jadi Yohanes Pembaptis ketika ditanya, saya bisa aja nggak menjawab. Sehingga orang bisa berasumsi jangan-jangan memang dia Nabi. Jangan-jangan dia memang keturunan Elia. Jangan-jangan dia memang Mesias. Tapi dengan tegas Yohanes mengatakan bahwa dia bukan Nabi Elia. Dia bukan juga Mesias. Tapi dia hanyalah utusan untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita lihat pusat pemberitaannya bukanlah tentang dirinya sendiri. Tapi pusat pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis adalah tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu ketika murid-muridnya datang kepadanya, memberitahukan bahwa banyak orang yang akhirnya mengikuti Yesus. Ia tidak merasa terganggu. Ia tidak merasa tersaingi.
Tapi justru pada saat itulah ia merasakan kesuksesan, yaitu sukses membawa banyak orang bisa datang kepada Kristus. Sehingga ia berkata, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacita itu penuh. Dan ini dia buktikan. Jangankan hanya pengikutnya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya ke-30, ke-35 saya bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Mungkin kalau saya menjadi Yohanes Pembaptis pada saat itu, saya bisa sakit hati loh. Ini 2 orang muridnya lagi duduk sama dia, tiba-tiba Tuhan Yesus lewat. Waktu Tuhan Yesus lewat, Yohanes menunjuk sambil mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Lalu 2 orang muridnya ini tanpa pamit, tanpa ngomong, tiba-tiba pergi meninggalkan dia dan dia ngikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menoleh dan dia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Rabi atau guru. Tahu nggak, ternyata 2 orang ini adalah Andreas dan Simon Petrus. Inilah 2 murid Tuhan Yesus yang pertama kali Tuhan panggil untuk mengikut dia. Tapi ternyata saya juga baru tahu bahwa ini ternyata pertama-tama adalah murid-muridnya pada Yohanes Pembaptis. Yohanes tidak merasa terganggu. Bahkan murid-murid dia sendiri, ketika murid itu mengikut Tuhan Yesus, dia dengan senang hati. Dia dengan rela hati memberikan murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak merasa tersaingi, dia tidak sakit hati, dan dia tidak merasa tertandingi. Karena dia mempunyai satu jiwa pengorbanan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah seharusnya ketika kita masih memiliki nafas hidup dalam hidup kita, kita terus berlatih untuk membuat Yesus semakin besar dan kita semakin kecil. Bukankah sudah sepantasnya suatu hari nanti nama Tuhan akan semakin terkenal dan nama kita akan semakin dilupakan. Bahkan untuk orang-orang yang kita bimbing. Sehingga orang-orang mungkin yang pernah kita bimbing, kita nasihati, kita bina, mereka bukan mengingat kita, tapi mereka selalu mengingat Tuhan. Karena kita yang selalu memberi teladan dalam kehidupan mereka. Ya, seperti judul lagu sekolah minggu, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, tapi kita harus makin berkurang. Biar nama Yesus saja disembah, kita harus di tempat paling belakang. Bukan di tengah, bukan di tengah-tengah, tapi paling harus belakang. Sehingga Yesus di depan. Dan bila Yesus yang ditinggikan, bila salibnya diberitakan. Salib diberitakan itu bukan artinya kita harus berkhotbah, harus di atas mimbar, harus menceritakan tentang firman Tuhan. Enggak. Ketika salibnya diberitakan itu tentang pengorbanan Tuhan. Kita nggak akan bisa mempertobatkan seseorang dengan kita menginjili dengan kata-kata firman Tuhan. Tapi sesungguhnya melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui tingkah laku kita, karakter Kristus, anugerah Kristus nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang banyak bisa melihat bahwa ya, salib diberitakan melalui setiap perilaku kita, setiap perkataan kita. Dan itu pasti akan menarik semua orang untuk datang kepada Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sedang terus berusaha untuk semakin membesarkan nama Tuhan dan mengecilkan bagian daripada kita, si aku, atau sebaliknya, justru Tuhan semakin kecil dalam hidup kita dan kita sedang membesarkan nama kita. Saya berdoa berharap kita semua belajar menjelang kedatangan Tuhan
untuk kita semakin mengerti tujuan hidup kita. Bahwa kita dipanggil untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk selalu mengagungkan nama Tuhan. Dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan sedikit pun di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap kehidupan kita untuk mewujudkan untuk Yesus semakin besar dan kita semakin kecil di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya biar hanya nama Tuhan yang semakin besar dan kami semakin berkurang, kami semakin kecil. Tuhan yang bertambah hebat karena Engkau memang Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Ajar kami untuk tidak pernah mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi biar kami belajar mempersembahkan hidup kami seperti Yohanes Pembaptis yang memiliki kerendahan hati. Ya walaupun banyak kesempatan, dia bisa membuat dirinya terkenal. Dia bisa membuat dirinya dihormati, diagungkan. Tapi sebaliknya dia memilih tetap memuliakan Tuhan. Tetap menomorsatukan Tuhan. Tetap membesarkan nama-Mu Bapa. Dia mengorbankan segala-galanya atas hidupnya. Karena dia tahu tujuan hidupnya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah itu yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami pun belajar untuk hidup sungguh di hadapan Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Biar kami mengingat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Biar kami mengingat segala pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang seharusnya binasa Tuhan. Tapi Engkau mau mati gantikan kami. Dan Kau bangkit di hari yang ketiga. Menunjukkan Kau Allah yang hidup. Allah yang dahsyat. Oleh karena itu, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa biar melalui perjamuan kudus ini, ada anugerah Kristus nyata mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya yang sakit disembuhkan. Yang letih lemah lusuh diberikan kekuatan. Yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru dalam Tuhan. Bahkan kami berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Dari mujizat demi mujizat. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Engkau sendiri yang akan menuntun kami dengan tangan kanan yang membawakan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas tangan kanan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur
merupakan lambang persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur. Mari angkat suara. Jangan ada yang berdiam diri. Mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, itu artinya Yesus adalah hidup kami. Kami menjadi satu dengan Bapa. Biar kiranya anugerah-Mu mengalir buat setiap kami mulai saat ini Tuhan. Kau yang memampukan kami melewati setiap tantangan hidup kami. Kami akan selalu tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tidak takut melewati setiap badai hidup kami, karena kami melangkah bersama Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati sekali lagi buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati dalam kesehatan mereka. Berkati dalam rumah tangga mereka. Berkati dalam usaha pekerjaan bisnis mereka. Bahkan berkati dalam studi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun jadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.